Ya, kabar gembira untuk umat muslim, tidak terkecuali juga untuk yang di wilayah Indonesia. Tadi Vita menyampaikan bahwa di Indonesia ini cukup banyak jamaah yang berangkat umroh begitu ya. Dengan adanya kebijakan ini, seperti apa, kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat pagi Pak Yandri. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, Pak Yandri, ini ada angin segar untuk kita semua begitu ya, khususnya yang ingin berangkat umroh. Sejauh ini mungkin informasi secara lebih detail yang sudah didapatkan oleh Komisi 8 mengenai pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah Arab Saudi seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah ini kabar yang sangat menggembirakan bagi semua calon jamaah umroh di Indonesia. Karena pada akhirnya hal-hal yang ikut memberatkan calon jamaah itu bisa sekarang dihilangkan oleh pemerintah Saudi. Misalkan karantina yang begitu berat dan memakan waktu yang lama, kemudian juga PCR yang begitu merepotkan. Sekarang pemerintah Saudi menghilangkan itu semua. Artinya kelonggaran ini membuat calon jamaah bisa menekan biaya umroh, kemudian bisa lebih khusyuk, bisa lebih banyak waktu untuk beribadah. Maka tentu kami dari Komisi 8 menyambut baik dan minta kepada pemerintah Indonesia ikut menyesuaikan kebijakan ini, baik dari sisi kebijakan ongkos umroh maupun semua protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah Saudi dengan adanya perubahan-perubahan tadi. Nah, harapan kita juga, Mbak Rati dan Mbak Vita, ini kita di dalam negeri juga ikut menyesuaikan. Jangan sampai nanti di Saudi sudah dilonggarkan, tapi di Indonesia misalkan masih rumit, misalkan karantinanya masih terlalu lama. Tapi saya dengar kemarin dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah kita, karantinanya tinggal 1 hari. Itu artinya kalau melihat dari kebijakan ini, yang kita lihat di Saudi, dari pandemi sudah menuju endemi. Begitu juga di Indonesia, karena juga di beberapa negara lain seperti Inggris dan lain-lain sudah menganggap ini bukan pandemi lagi, sudah menjadi endemi. Nah, ini apa hikmahnya bagi umat Islam di Indonesia? Ini menuju kepada persiapan haji yang sudah 2 tahun tertunda. Insya Allah dengan tanda-tanda baik seperti ini, maka haji insya Allah tahun ini akan berangkat dari Indonesia, dan kami di Komisi 8 sudah hampir sebulan lebih ini melakukan rapat panitia kerja haji, dan memang dari sisi anggarannya termasuk lumayan besar kenaikan yang diusulkan oleh pemerintah sebesar 45 juta. Jadi ada kenaikan sekitar 10 juta lebih. Kenapa? Di situ ada biaya karantina, ada biaya PCR, ada biaya yang lain. Nah, kalau misalkan pemerintah Saudi menghapuskan karantina dan PCR, tentu biaya umroh sekaligus nanti biaya haji insya Allah bisa ditekan. Maka minggu depan kami akan rapat merespon kebijakan Saudi ini, baik kebijakan umroh maupun kebijakan haji tahun ini. Tentu kami akan rapat dengan Menteri Agama, rapat dengan Dirjen PHU, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Saudi hari ini tentu harus dipadu-padankan oleh kebijakan pemerintah Indonesia. Gitu Mbak Rati dan Pak kita. Oke, Pak Yandri, kita juga sudah terhubung saat ini bersama dengan Ustadz Mufi Hanif selaku penyelenggara umroh haji. Assalamualaikum, Pak Mufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mufi, saya ingin dengar suara dan juga aspirasi dari penyelenggara umroh dan haji. Kalau tadi Pak Yandri mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan dari Arab Saudi ini, kemudian bisa menurunkan untuk harga dari umroh dan haji itu sendiri. Kalau tanggapan Pak Mufi seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan kami sebagai penyelenggara umroh ya, untuk pengurangan harga itu saya rasa itu benar ya. Karena yang sebelumnya kita diperintahkan untuk karantina dulu di Arab Saudi sini, entah di Madinah atau di Jeddah. Namun sekarang 5 malam atau 5 hari yang digunakan untuk karantina sekarang sudah tidak ada lagi, dicabut oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi kita rasa untuk harga dan biaya itu bisa dipres lagi dan lebih murah lagi. Ya Pak Mufi, kalau kita melihat saat ini Anda sedang berada di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi begitu ya. Kondisinya saat ini seperti apa di sana? Dan dengan sudah diberlakukannya sejak 5 Maret 2022, waktu setempat begitu ya,
ini benar-benar tanpa masker semua kah, tanpa jaga jarak semua kah, dan tidak ada karantina begitu? Iya, alhamdulillah kami dari Nakhlatur ya termasuk dari yang pertama kali sangat berdampak itu terhadap perubahan kebijakan di Arab Saudi. Ya, kita berangkat tanggal 6 hari Minggu kemarin tanggal 6 Maret kita berangkat ke sini dan alhamdulillah kita lihat di bandara sudah benar-benar kebijakan ini dilakukan. Yang pertama kita mendarat dari pesawat mendarat dari Indonesia ke Jeddah, kita masuk ke Jeddah yang tadinya harus karantina, ternyata sudah dicabut semua dan juga perlengkapan orang-orang yang dahulu ada di airport untuk memeriksa, untuk swab, PCR dan lain sebagainya itu semuanya sudah diringkus, alat-alatnya juga sudah diangkat, sudah sudah tidak ada lagi ya, sudah dibersihkan semua. Jadi kita datang layaknya satu negara yang tidak ada COVID-19 lagi sudah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita datang langsung masuk ke imigrasi, cek paspor, ya dicap, langsung kita ambil bagasi, terus kita keluar layaknya tidak ada. Ya, tidak ada pemeriksaan PCR atau COVID-19 lagi. Adapun kebijakan yang sudah dijalani di sini itu benar adanya. Ya kita sudah dibolehkan masuk ke kota-kota di Arab Saudi ya, Madinah dan di Makkah tanpa harus ada PCR lagi, dan di tempat terbuka Saudi memiliki kebijakan untuk sudah dibolehkan tanpa masker, tapi di tempat tertutup mereka tetap memerintahkan kita untuk memakai masker ya, meskipun di masjid juga jaraknya sholat sudah kembali lagi, safnya rapat. Dan ya, Saudi juga mencabut kebijakan untuk ngasih kabar setiap hari bahwasanya sekian jumlah yang sakit, kena COVID positif sekian, negatif sembuh sekian, dan meninggal dunia sekian. Itu pun alhamdulillah kabar ini juga sudah tidak dikabarkan lagi dari Menteri Kesehatan Saudi atau Satgas COVID di Saudi Arabia. Jadi sudah benar-benar ya COVID sudah selesai sudah di Saudi Arabia. Seperti itu. Oke, kalau untuk kondisi COVID sendiri itu bagaimana sih sebetulnya Pak Ustadz kalau di Arab Saudi saat ini? Nah, kondisi apa Mbak? Untuk kondisi perkembangan kasus COVID-19 di sana? Untuk trennya apakah Ya, mengalami perbaikan atau bagaimana gambarannya? Iya, kalau kita lihat terakhir-terakhir ini mengalami perbaikan ya, sangat sudah ada sedikit sekali, setiap hari itu di angka di bawah 1.000 dan sampai di angka hanya per hari cuma 200 orang saja. Ya. Dan itu sudah diputuskan untuk tidak diberi kabar lagi ke masyarakat. Jadi biar masyarakat sudah tidak tahu lagi perkembangan itu, yang kena berapa, yang negatif berapa, positif berapa, sudah tidak dikabarkan lagi oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, Pak Ustadz nanti juga mungkin bisa dijelaskan mengenai kalau masuk ke dalam wilayah-wilayah atau tempat-tempat publik begitu ya, mau ke masjid, mau ke mall, di sana juga apakah masih membutuhkan, kalau di Indonesia namanya ada peduli lindungi begitu Pak Ustadz, saya nggak tahu kalau di sana namanya apa, apakah masih perlu itu untuk kita bisa masuk ke area-area publik? Nanti kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.